Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah kita bertemu kembali ya. Setelah sempat libur beberapa waktu ya, sekarang kita masuk pertemuan ke-8. Jadi terakhir kita sudah selesai di kisah Nabi Lut ya, kemudian Nabi Ismail halaman 24, kemudian halaman 25 Nabi Ishaq ya. Maka sekarang terakhir itu tanggal 31 Oktober ya. Kita bertemu baru bisa tanggal 5 Desember. Kemarin 2 pekan di laut. baru balik. Nah, jadi insyaallah kita lanjutkan sekarang pertemuan ke-8 di tanggal 5 Desember atau sekitar bulan Jumadil Akhir ya, tanggal 47 ya. Itu artinya cuma ratusan kali ya, ratusan hari lagi menuju bulan Ramadan. Ya, silakan dibuka halaman 26. Kita masuk di kisah Nabi Yakub. Jadi kan Nabi Lut itu masih saudaraan ya, masih saudaraan sama Nabi Ibrahim. Karena malaikat yang datang ke rumah Nabi Ibrahim yang mengabarkan bahwa akan membawa apa? Membawa azab ya kepada Nabi Lut kaum Sodom itu di waktu yang sama ya, di waktu yang sama karena masih saudara. Kemudian Nabi Ibrahim punya anak Ismail, kita juga sudah jelaskan Ishak. Nah, disinilah Yakub ini yang dinamakan. Oh, Yakubnya udah belum ya? Belum. Yakubnya belum ya? Yakub ini yang kita kenal nanti Israil ya. Israil, hamba Allah. Jadi itu Israil itu bahasa Arabnya Abdullah ya. Bahasa Arab itu Abdullah. Yakub belum ya? Belum. Nah, kita lihat di sini Yakub alaihissalam. Jadi terakhir Nabi Ishaq ya. Oke, halaman 26. Nah, qala ta'ala ya. Allah Ta'ala berfirman, "Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq wa Yaqub wa kullan ja'alna nabiyya." Surat Maryam ya, masih surat Maryam. Jadi dalam Al-Qur'an ya disebutkan bahwa Allah Ta'ala berfirman falamma i'tazala ya. Falamma i'tazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa habna lahu Ishaq, maka ketika Nabi Ibrahim falamma i'tazalahum, ketika Nabi Ibrahim sudah menjauhkan diri dari mereka, wa ma ya'buduna min dunillah, dan dari apa yang mereka sembah selain Allah, wa habna lahu, maka kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim siapa? Ishaq wa Yaqub. Ya, jadi sini dalil yang nyebutin Nabi Yakub itu disebut dalam Al-Qur'an. Wa kullan ja'alna nabiyya, dan masing-masingnya baik Ishaq, baik Yakub itu dua-duanya kami angkat menjadi nabi. Nasabuhu ya. Nasabnya gimana? Huwa Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi wassalam. Jadi Yakub itu Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Jadi bapak, anak, cucu nabi semua ya.
nabi semua alaihi wassalam. Wa yuqalu li Yaqub Israil. Nah, kadang Nabi Yakub itu disebut Israil. Isra hamba. Il itu bahasa Ibrani artinya ilah. Ilah itu Allah. Isra itu abdun, bahasa sono bahasa Ibrani. Israil, il itu dari ilah, ya. Jadi Abdullah. Wa ma'nahu Abdullahi. Maknanya adalah Abdullah. Yaitu jadi nama lainnya adalah Israil. Kemudian kelahirannya, wa mauliduhu. Bagaimana kelahiran beliau? Wulida bi Filastin wa ummuhu Rifqa. Jadi Nabi Yakub itu lahir di mana? Di Palestina. Ibunya namanya siapa? Rifqa. Summa, ya, habis lahir di sana, summa rohala ila Harran. Kemudian beliau berihlah, pergi ke Harran, Palestina. Habis itu dia rihlah, rohala ila Harran. Harran ini di Irak. Berarti dari Israel ke Irak, lumayan lah ya. Bil Irak inda, ya, akhwalihi, yaitu tadi ya, dia pindah, ya. Summa rahala ila Harran bil Iraqi inda akhwalihi. Kemudian dia pindah pergi ke Harran di Irak, ya, inda akhwalihi, ke tempat paman akhwal, ya. Khal itu adalah paman dari pihak ibu. Kalau paman dari pihak laki namanya amun, ya, ammi, pamanku, ammi. Tapi kalau paman dari ibu itu namanya khal, ya. Jadi akhwal jamak, ya. Seperti itu. Paman dari pihak ibu. Jadi ada saudara-saudaranya ibu, kan paman kita kan? Tapi beda. Kalau Abu Thalib itu ammu Rasulillah, paman dari bapak. Tapi kalau dari ibu bukan namanya. Jamaknya akhwal. Ya, seperti itu. Kemudian kaumnya laqad. Nah, kan setiap nabi punya kaum, ya. Laqad tazawwaja Yaqub binta khalihil kubra. Jadi kata penulis, Nabi Yakub itu menikah dengan putri bintu khalihi. Berarti siapa? Nikah sama sepupu. Dia nikah sama anak perempuan dari paman jalur ibu, ya, khal, ya, bintu khalihil kubra, ya. Jadi Yakub itu menikah dengan putri dari paman jalur ibu al-kubro yang paling tua. Namanya siapa? Lea. Namanya Lea. Namanya Lia. Nah, itu beliau menikah di situ, ya. Summa tazawwaja ukhtaha sugra. Nah, mungkin zaman dulu masih boleh, ya. Kemudian Nabi Yakub menikahi adiknya yang lebih muda. Di sini nggak disebutkan apakah setelah wafat atau berbarengan, ya mungkin syariatnya berbeda, ya. Karena jadi menyatukan adik kakak, ya. Kan nggak boleh di kita, kan? Ya, menikahi adiknya yang lebih muda, namanya siapa? Rahil atau Rahil. Ini ada nih di kitab-kitab perjanjian lama, perjanjian baru, ya, bagi mereka dari kisah-kisah Israiliyat. Ya. Kisah-kisah Israiliyat itu kisah-kisah yang ada di perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kalau sesuai dengan Al-Quran kita benarkan, kalau nggak sesuai maka kita tolak. Tapi kalau nggak ada padanannya, ya, dalam Al-Quran, maka kita tawakuf. Karena bisa benar bisa salah, ya. Bisa benar bisa salah. Itu kisah-kisah dari Bani Israil, namanya kisah-kisah Israiliyat. Wa kanal jam'u bainal ukhtain jaizan. Nah, benar kan?
Jadi menjama nikahin adik kakak, dua saudara barengan, jaizan, boleh fi syariatihim, gitu ya. Jadi dulu di syariatnya Nabi Yakub, di zamannya Nabi Yakub, Ibrahim, Israel itu, atau di Bani Israel waktu itu masih boleh, ya. Makanya kita nggak heran. Jadi menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus pada waktu itu jaizan, jaiz, boleh. Fi syariatihim, dalam syariat mereka. Nah, setelah nikah, summa ada ila Filistin. Kemudian balik lagi ke mana? Palestina. Nah, jadi ya, jadi istri pertama Lea, istri kedua Rahil. Ini banyak disebut nih di Taurat ya. Kalau yang belum dirubah ya, sekarang juga masih ada ya di kitab-kitab mereka. Nama-nama ini nih nama-nama nggak asing buat mereka. Dakwahnya. Bagaimana dakwah Nabi Yakub? Hiya ya imtidadun li da'wati abihi yad'uuhum li ibadatillahi wa yu'allimuhum ahkama dinihim. Jadi dakwahnya Nabi Yakub adalah dakwah melanjutkan ya. Imtidadun li dakwati abihi, ngelanjutin dakwah bapaknya. Siapa bapaknya? Ishak. Yad'uuhum li ibadatillah, sama, yaitu berdakwah untuk menyembah Allah saja ya. Menyembah Allah saja dan mengajarkan mereka hukum-hukum ahkama dinihim. Jadi mengajarkan hukum-hukumnya. Nah, ini menarik nih. Makanya nanti Bani Israil ini dari sini nih. Ya, ada Yahudi. Nah, itu dari anak-anaknya Nabi Yakub. Auladuhu, anak-anaknya. Siapa? Anak-anaknya Nabi Yakub. Pertama, Rubil. Ini Ruben. Ya, Ruben ya saya. Apaan lagi nih? Jadi Rubilu, ini Rubil. Orang-orang bilang Ruben, ya. Kemudian Syam'un, orang-orang bilang apa? Simon, Simon, ya. Kemudian Lawi, orang bilang apa? Lewi. Kemudian Yahuda, orang bilang apa? Yehuda, Yahudi. Dari sini, salah satu anaknya Nabi Yakub. Kemudian Isakhar. Kemudian Zabulun, orang bilang Zebulon ya, orang bilang Zebulon. Dan ya. Kemudian Niftali, orang bilang Naftali ya, orang bilang Naftali. Jadu, orang bilang Jad ya, orang bilang Jad atau God, kadang orang bilang God bahasa mereka. Kemudian Usiru ya, Asyer ya, kadang dinamakan Asyer. Kemudian Yusufu. Nah, ini yang bakal jadi nabi lagi. Yusuf. Anak keberapa tuh? 10. Nomor 10. Nomor 11? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ya. Yusuf 11. Kan 12 anaknya. Yang ke-12 Binyaminu, yang serta kenal dengan nama Benyamin. Ya, Benyamin. Jadi Yusuf ini paling belakang ya, agak belakang. Nomor 11, 12. Makanya Bani Israel itu ada 12 suku. Makanya ketika Bani Israel dikejar-kejar sama Fir'aun, dia belah laut, itu lautnya kebelahnya 12 jalan. Tuh agak. Jadi masing-masing suku beda jalur. Nanti lihat di kisahnya Nabi Musa ya. Kita lihat di kisahnya Nabi Musa. Berarti kalau kisahkan Bunyamin itu anak dari istri yang mudanya tuh yang Rahel. Oh iya, ini nggak dijelasin ya. Iya, jadi sebenarnya ya. Jadi dapat 12 ini dari beberapa istri. Anak di sini nanti dijelasin nggak ya? Nggak dijelasin ya. Nanti kita lihat. Jadi anak Nabi Yakub ya.
Ya, jadi dia dari beberapa istri ya. Jadi dari 12 itu yang paling terkenal adalah Yusuf sama Binyamin ya. Yusuf sama Binyamin. Nah, ini auladuhu ya, yaitu anak-anaknya Nabi Yakub. Jadi kalau mau dicatat yang dari istri pertama itu adalah beliau Nabi Yakub. Istri pertama siapa? Lea ya. Itu dikaruniai 6 anak laki-laki ya. Anak laki-laki ya. Yaitu siapa? Ruben, Simon, Lewi, Yahuda, Isakhar, Zebulon. Kemudian yang kedua, Rahel ini hitungannya enggak. Kan Rahel yang kedua kan? Rahel kan yang pertama kan Lea ya. Nah, yang kedua Rahel. Nah, Rahel ini ya di sini enggak disebutin. Rahel ini dia punya hamba sahaya. Ya, hamba sahaya namanya Bilha. Karena Rahel ini mandul. Ya, Rahel ini tidak punya keturunan. Maka dapatnya itu dari Bilha. Anaknya itu adalah Dan sama Naftali. Ya, Dan sama Naftali. Kemudian Lea juga itu punya hamba sahaya namanya Zilpa. Nah, dia punya anak namanya Jad ini Jad sama Asyir ya, namanya Asyir. Nah, adapun awalnya Rahel itu nggak bisa punya anak. Tapi pada akhirnya Rahel mengandung. Dan Rahel ini istri yang paling dicintai oleh Nabi Yakub. Karena setelah lama maka Allah karuniakan 2 putra. Nah, itu yang terkenal, yaitu adalah Nabi Yusuf sama Binyamin. Maka kelihatan kenapa di antara mereka ada hasad gitu ya, sampai Nabi Yusuf ya. Jadi karena persaingan lah antar mereka. Jadi totalnya Lea 6, Bilha 2, hamba sahayanya Rahel, Zilfa 2, hamba sahayanya Lea. Akhirnya Rahel udah sekian lama punya anak namanya Yusuf sama Binyamin. Ya, seperti itu. Wafatuhu. Nah, sekarang bagaimana wafatnya Nabi Yakub alaihissalam? Ba'dama ya, kata beliau penulis, ba'dama kuffa basaruhu huznan. Karena Nabi Yakub ini nangis ya. Setelah penglihatannya hilang karena sedih ala faqdi Yusuf, ketika Yusuf itu hilang, summa audatil basari ilaihi, kemudian penglihatannya akhirnya kembali ya, bisa ngelihat lagi. Zahaba ila Misra, maka Nabi Yakub itu dia pergi ke Mesir, nyusul Yusuf di sana. Nanti kita lihat Nabi Yusuf. Limulaqati waladihi Yusuf, untuk bertemu dengan Nabi Yusuf putranya. Wa asya fi Misra, berarti dari Palestina ya. Dari Palestina kan sedih ya. Akhirnya kembali penglihatannya, karena di zaman itu yang paling canggih itu adalah takwil mimpi ya. Mimpi apa? Tafsirnya apa? Itu kemampuan yang di zaman itu sedang terkenal. Makanya mukjizatnya Nabi Yusuf itu salah satunya adalah takwil mimpinya yang tepat ya. Takwil mimpinya itu yang pas. Akhirnya ketika Nabi Yakub nyusul Nabi Yusuf, dan beliau tinggal di Misra hatta tawaffahu Allah Ta'ala an umuri mi'atin wa sab'atin wa arba'in, 100 sab'ah 7 arba'in 40, berarti meninggalnya di 147 aman. Fahannata
atibba'u Misra ya juthatahu wa nuqilat ilal Khalil bi Filistin wa dufina ma'abihi wa jaddihi. Akhirnya setelah Allah wafatkan, para tabib ya, dokter di Mesir itu mengawetkan jenazahnya, lalu jenazahnya dipindahkan kemana? Ilal Khalil, balik lagi Khalil itu Hebron itu di mana? Palestina ya. Wadufina, akhirnya dimakamkan bersama ayahnya Ishak dan kakeknya Ibrahim ya, Ibrahim. Nah, barakallahu. Lanjut, kita masuk ke nabi selanjutnya. Ustaz Apud silakan baca. Yusuf. Dzukira fil Qur'an ya, silakan. Dzukira fil Qur'an fi Sittin wa isrina ayatan wa qissatuhu nazalat fi wahidatin ala sabili tafsili qala ta'ala laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lis-sa'ilin. nah Yusuf ya. Nabi Yusuf ada suratnya ya, surat sendiri. Jadi pasti disebut. Dzukira fil Qur'an, Nabi Yusuf alaihissalam itu disebutkan dalam Al-Qur'an fi sittin wa ishrin, ada 26 ayat, banyak. Dan apa? Tapi justru kalau Nabi Muhammad lebih dikit. Iya. Dibanding nabi-nabi, coba cari kata Muhammad SAW di Al-Qur'an. Anda lupa penjelasannya kenapa ya? Karena memang ya Al-Qur'an ini turun juga sebagai pembelajaran ya bagi Nabi SAW dalam berdakwah ya umat-umat terdahulu. Nah, Nabi Yusuf sendiri ada 26 ayat. Wa qissatuhu nazalat fi suratin wahidatin, dan itu diturunkan dalam satu surat saja ya. Ala sabili tafsil, rinci lagi ya. Dalam surat Yusuf, qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, laqad kana fi Yusufa wa ikhwatihi, dan sesungguhnya ada beberapa tanda-tanda kekuasaan Allah dan saudara-saudaranya lis-sa'ilin, bagi orang-orang yang bertanya. Jadi Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya ini adalah kisah Nabi Yusuf. Bahkan kata para ulama tafsir, itu adalah ya benar-benar menunjukkan Al-Quran itu mukjizat lah ya, atau kisahnya itu luar biasa, susah ya. Nemu orang yang sesabar Nabi Yusuf ya. Di situ kita di surat Nabi Yusuf kita belajar tentang bagaimana kesabaran, kemudian juga godaan wanita ya, kemudian godaan harta juga, ya godaan juga dari keluarga ya, saudara-saudaranya, itu banyak pelajaran di dalam surat Yusuf. Lanjut saat datang. Nasabuhu wa Yusufa Ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alaihissalam. Qala sallallahu alaihi wasallam Al-Karibnu Yusuf ibnu Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim alaihi salam. Rahul Bukhari wa Ahmad. ya. Nasabnya adalah Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim alaihi salam. Qala sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Ahmad, kata Nabi SAW, Al-Karimu ibnul Karimi, orang yang mulia anak dari orang yang mulia. Ya, Ibnul Karimi putra orang yang mulia. Ibnul Karimi putra orang yang mulia. Siapa? Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Jadi menunjukkan bahwa garis keturunannya itu ya para nabi semua, ya para nabi. Dan ini terus sampai Nabi Isa. Jalurnya Ishak. Nah, di Nabi Isa selesai, Nabi Muhammad datang dari jalur Nabi Ismail. Jadi memang nabi itu
generasinya terus manjang tuh dari Nabi Ishak, Yusuf dan seterusnya ya, dari kalangan Bani Israil. Kemudian lanjut mauliduhu, yaitu kelahirannya biladus Syam. Lahirnya di mana Yusuf? Di Syam. Berarti agak Suriah lah ya, sekarang Suriah ke atas ya, Syam. Kemudian Yusufu wa ru'ya. Nah ini memang mukjizat Nabi Yusuf adalah berkaitan dengan mimpi. Jadi lumayan nih, lumayan panjang Nabi Yusuf ini. Lihat, halaman 27, 28, 29, 30, 31 ya. Paling banyak. Kemarin kan yang banyak Nabi Ibrahim ya. Ibrahim, sekarang Nabi Yusuf nih, hampir 4 lembar. Iya. Kita lihat Yusuf wa ru'ya, yaitu Nabi Yusuf dan mimpinya. Kata penulis di sini ya, ushtuhira abuhu Ya'qubu bitafsiril ahlami. Ya, wa fil lailatin ra'a Yusuf fil manami anna ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara sajadu lahu. Nah, ini. Jadi Nabi Ya'qub ayahnya terkenal dengan kemampuan menafsirkan mimpi. Pada satu malam ya, pada satu malam Nabi Yusuf bermimpi melihat ahada asyara. Ada 11 bintang. Ini representasi abang-abangnya dari Ruben, Simon gitu. Ada 11 bintang. Bintang gimana? Kecil. Kecil-kecil kan? Ya. Wasyamsa wal qamar. Dan bintang matahari dan bulan bersujud. Ya, bersujud. Ya, jadi itu mimpinya Nabi Yusuf. Akhirnya faqassa ala abihi, kemudian dia cerita sama bapaknya Nabi Yusuf, berarti Nabi Ya'qub ya. Ala abihi ru'ya fa fariha Ya'qub wa 'alima anna ibnahu Yusuf lahu sya'nun 'azim. Maka Nabi Ya'qub itu bergembira, dan Nabi Ya'qub tahu juga karena dia bisa mentakwil mimpi dan mengetahui bahwasanya anna ibnahu Yusuf, anaknya Yusuf itu nanti bakal menjadi ya, memiliki kedudukan yang agung, sya'nun azim. Nah, kemudian wa ausahu, dan Nabi Ya'qub memberi wasiat kepada Nabi Yusuf, ala yaqussa ru'yahu ala ikhwatihi. Jangan cerita-cerita. Ya, jangan cerita-cerita mimpi kamu ini kemana? Ke saudara-saudara kamu. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Sama ya tadi. Jadi dia cerita, qala ya bunayya la taqsus ru'yaka. Wahai anakku, jangan kamu cerita mimpi kamu ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Maka nanti dia akan bikin makar gitu ya. Gak usah cerita-cerita karena nanti mereka akan bikin makar untuk membinasakan engkau. Inna syaitana lil insani aduun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia ya. Jadi awalnya dari situ. Kemudian Yusufu wa ikhwatu. Bagaimana kisah Nabi Yusuf dan saudara-saudaranya? Kata penulis di sini ya, anjaba Yaqub auladan katsiratan illa anna hubbuhu li Yusufa kana syadidun hatta ghara minhu ikhwatuhu. Jadi awal-awalnya ya, Nabi Ya'qub ini punya banyak anak ya kan, dari nomor 1 sampai nomor 10. Tapi cintanya Nabi Ya'qub ya kepada Nabi Yusuf sangat besar, dan ini yang membuat saudara-saudaranya iri ya, saudara-saudara ghar iri. Membuat saudara-saudaranya
iri. Maka di sini kata penulis, ya fata'amaru alaihi wa aradu takhallusa minhu faqala al-ba'du naqtuluhu wa qala al-ba'du nulqihi fi bi'rin. Jadi karena udah dengki ya, iri, maka mereka pun bersekongkol ya untuk apa? Menyingkirkan Nabi Yusuf. Wa faqala al-ba'du, sebagian ngomong dari 10 anak itu, nuqatilhu, kita bunuh saja. Wa qala al-ba'du, sebagian bilang, oh enggak, jangan dibunuh, tapi apa? Kita cemplungin ya fi bi'rin, kita taruh buang aja di sumur. Fayamut, nanti juga dia mati. Ya. Au ya'khudhu ahadul musafirin, atau nanti diambil oleh salah seorang musafir. Ya. Wastaqarra ra'yuhum, akhirnya mereka sepakat. Ya, wastaqarra ra'yuhum ala hadza. Akhirnya dia milih apa? Cemplungin ke sumur, jangan langsung dibunuh ya. Fatalabu min abihim, akhirnya mereka minta izin kepada ayahnya ya, halaman 28, an yadhhaba Yusuf ya, untuk membawa Yusuf lil'ab, untuk main ma'hum. Bilangnya apa? Minta izinnya untuk main. Wafaqa Yaqub, akhirnya Nabi Yaqub setuju, bisyartin, dengan syarat ya, riayatuhu, dengan syarat mereka harus menjaganya ya, harus jagain adiknya. Summa raja'u, akhirnya mereka apa? Pergi, wa ma'ahum, bersama abang-abangnya ya, kemudian dia pulang ya, bersama kembali dengan membawa apa? Wa ma'ahum qamisu Yusuf. Kemudian dia balik ya, dia kembali bawa gamisnya Yusuf. Alaihi damun kadzib. Di situ ada darah kadzib, darah palsu ya, darah bohongan. Wa yatadhaharuna bil baka. Ya, akhirnya dia pura-pura nangis. Ya, ala faqdi Yusuf, sambil atas kehilangan Nabi Yusuf. Mutahamminil dhi'bu. Ya, dia bilang apa? Menuduh serigala biakli Yusuf, makan. Jadi dia dimakan sama serigala ya. Jadi adzibu itu artinya adalah serigala ya, serigala. Jadi dia pura-pura ya, dia pura-pura ya, muttahamina dzi'ba biakli Yusuf. Lanjut. Kemudian najatu Yusuf, bagaimana Nabi Yusuf itu mulai selamat ya, najatu Yusuf, selamatnya Nabi Yusuf. Akhirnya kata penulis di sini, jaa ba'dus sayyarah, datang serombongan al-musafirin, kafilah musafir ya, jadi datang awalnya. Kemudian wa adalau dalwahum talaban lil ma'i, akhirnya ada yang mau ngambil air, karena dia diceburin ke sumur. Faida, maka tiba-tiba faida Yusuf ta'allaqa bil jabli wa sa'ida ila kharidil bi'ri farihan nasu bihi wa ba'uhu abdan li azizin misra ya. Jadi ketika orang itu ngambil air, tiba-tiba Yusuf bergelantungan pada tali, akhirnya naik ke atas ya, dia naik ke atas sumur. Orang-orang senang, farihan nas, manusia bergembira ya, karena apa? Dapat budak ya, untuk apa? Waba'uhu, untuk dijual li azizil misra, ke Aziz. Aziz itu artinya menteri ya, menteri di Mesir. Aziz itu adalah menteri. Dengan harga apa? Misra, waziruha. Azizul Misri artinya waziruha. Bisa manin Zuhaid ya. Dengan harga yang bisa mani Zahid ya, dengan harga murah. Jadi murah dijualnya. Dijualnya murah.
Nah, itulah awal mulanya Nabi Yusuf. Baik, sampai sini dulu ya. Insyaallah nanti kita lanjutkan, yaitu tentang Yusuf wa mra'atul aziz, yaitu dengan istrinya Al-Aziz. Ya, kemudian nanti ada berita ya, yaitu khabarun niswah, yaitu berita para wanita di kota ya, tersebar ya. Kemudian nanti ada Yusuf fis sijni, Yusuf di penjara. Kemudian ada ru'yal malik, mimpi sang raja. Ya. Kemudian nanti halaman 30 ada ikhwatu Yusuf fi Misra, jadi nanti saudaranya Yusuf ditarik ke Mesir. Kemudian nanti hailatu Yusuf, strategi Nabi Yusuf untuk apa? Nahan si Binyamin ya. Jadi double tuh, abang-abangnya terulang lagi, Binyaminnya ditahan. Udah janji sama Nabi Yakub dan seterusnya ya. So nanti kita lanjutkan sampai sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.